Apakah slide-nya sudah terlihat, Ibu di bawah? Sampun. Ya. Bu. Sudah, Bu. Bu Putih. Mohon izin Pak Nadi untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, kelompok saya akan sedikit menjelaskan tentang uji hipotesis, di mana anggotanya terdiri atas Bu Kartika dengan NIM 002, saya sendiri Putih Sari dengan NIM 031, dan Bu Aprilia dengan NIM 022. Nah, dapat kita ketahui sebelumnya bahwa analisis data itu terdiri atas dari dua bagian, yakni analisis data secara deskriptif dan juga analisis data secara inferensial. Analisis data secara deskriptif sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelompok sebelumnya. Dan selanjutnya adalah analisis statistika secara inferensial. Statistika inferensial sendiri merupakan analisis data yang dilakukan dengan menguji hipotesis penelitian melalui statistik sampel. Nah, hipotesis sendiri merupakan sebuah dugaan sementara tentang suatu keadaan atau populasi. Secara statistik, hipotesis menyatakan parameter populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Hipotesis merupakan dugaan sementara, sehingga hipotesis mungkin benar, tapi mungkin juga tidak benar. Tujuan hipotesis sendiri adalah mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel yang dimiliki. Untuk pengujian hipotesis, kesimpulan dari pengujian hipotesis secara statistik hanya berupa menerima atau menolak hipotesis. Dan ini tidak dapat membuktikan kebenaran hipotesis karena statistika sama sekali tidak melakukan pembuktian. Nah, untuk prosedur pengujian hipotesis, yang pertama adalah merumuskan hipotesis yang akan diuji, yakni H0 dan HA. Yang kedua, menentukan derajat kemaknaan atau alfa, yakni kesalahan tipe 1. Yang ketiga adalah menentukan uji statistika yang akan diuji dengan uji Z dan uji T atau uji T. Yang keempat, yakni menentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang selanjutnya, menghitung nilai statistik sampel dengan uji statistik pada alfa yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang tepat pada populasi yang bersangkutan, yakni menerima atau menolak H0. Untuk hipotesis 0 merupakan asumsi angka yang akan diuji. Nah, untuk contohnya, jumlah rata-rata handphone di suatu keluarga di Indonesia setidaknya 3, atau rata-ratanya harus lebih besar sama dengan 3. Hipotesis 0 selalu tentang parameter populasi, bukan tentang statistik sampel. Yakni mu lebih besar sama dengan 3, bukan X lebih besar sama dengan 3. Jadi rata-rata, bukan menentukan hanya satu sampel saja. Yang ketiga, memulai dengan asumsi bahwa hipotesis 0 itu benar. Selanjutnya adalah serupa dengan anggapan tidak bersalah sampai terbukti bersalah bergantung dengan uji statistika yang akan dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah selalu dengan tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk hipotesis 0 itu boleh atau tidak boleh ditolak.
Nah, boleh atau tidak boleh ditolak ini nanti tergantung berdasarkan uji statistika yang dilakukan pada penelitian tersebut. Untuk HA atau hipotesis alternatif. Kebalikan dari hipotesis 0, di mana jumlah rata-rata TV di suatu keluarga adalah kurang dari 3, atau HA-nya mu kurang dari 3. Rata-ratanya adalah kurang dari 3. Tidak dengan tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi kebalikan dari hipotesis 0, di mana hipotesis 0 itu dengan tanda tersebut, tetapi untuk hipotesis alternatif itu tidak dengan tanda tersebut. Sama seperti hipotesis 0, hipotesis alternatif itu boleh atau tidak boleh ditolak. Secara umum, hipotesis yang perlu diyakini atau perlu didukung oleh peneliti. Untuk contoh hipotesisnya adalah seperti ini. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil UTS biostatik mahasiswa. Nah, untuk H0-nya adalah U1 sama dengan U2, di mana di sini tidak ada perbedaan rata-rata hasil UTS biostatik mahasiswa untuk jalur reguler dan mandiri. Untuk H alternatifnya adalah U1 tidak sama dengan U2, di mana di sini analisisnya secara dua arah, yakni terdapat perbedaan rata-rata UTS biostatistik antara mahasiswa reguler dengan mandiri. Dan alternatif yang kedua, yakni U1 lebih besar daripada U2 atau U1 lebih kecil daripada U2. Atau analisis secara satu arah. Yang kedua ini adalah rata-rata hasil UTS biostatik mahasiswa reguler itu lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari mandiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu menentukan signifikansi level. Untuk signifikan level ini sendiri tidak ada ketentuan yang baku untuk besar derajat kemaknaan. Namun yang lazim digunakan itu adalah alfanya 0,05 atau CI-nya sama dengan 95% atau alfanya 0,01 atau CI-nya adalah 9,99%. Nah, untuk keputusan diterima atau ditolaknya H0 itu bergantung uji statistika yang akan kita lakukan, seperti uji Z dan uji T, atau bisa juga digunakan nilai P-value. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Kartika. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Ibu Putih. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan significant level atau yang biasa disebut taraf signifikansi. Taraf signifikansi atau biasa disimbolkan dengan alfa, definisinya adalah peluang untuk menolak H0, padahal H0 benar. Atau biasa kita sebut sebagai tingkat kesalahan penelitian yang masih diizinkan, ya, atau ambang batas kesalahan yang masih diizinkan. Misalnya sebagai berikut. Jika H0 adalah rata-rata jam tidur bayi lebih atau sama dengan 12 jam, maka H1 atau H alternatifnya adalah rata-rata jam tidur bayi kurang dari 12 jam. Kemudian kita ambil alfanya 5% atau 0,05. Keputusannya adalah menolak H0, di mana jika menolak H0, maka rata-rata jam tidur bayi adalah kurang dari 12 jam. Makna alfa 5% di sini adalah peluang kesimpulan salah adalah 5%. Sedangkan peluang kesimpulan benar adalah 95%. Sebentar, Bu. Ya, saya akan sedikit gambarkan. Jadi kalau misalnya kita memiliki 100 data percobaan, artinya 5 percobaan itu rata-rata dari 5 percobaan, rata-rata jam tidur bayi adalah lebih atau sama dengan 12 jam, sedangkan 95 percobaan yang lain, rata-rata jam tidur bayinya adalah kurang dari 12 jam. Next. Ya. Sekarang kita
beralih ke standar taraf signifikansi, ya ini yang baik itu sebetulnya seperti apa? Apakah alfa itu adalah 1%, ataukah 5%, ataukah 10%? Ya. Pada prinsipnya semakin kecil alfa, maka hasil penelitian akan semakin meyakinkan. Tetapi semakin beresiko penelitian, sebaiknya alfa semakin kecil. Misalnya sebagai berikut. Tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien diharapkan alfa yang muncul kecil. Mengapa demikian? Ya, karena kita berhadapan dengan resiko nyawa seseorang. Ya, kalau kita sudah dihadapkan dengan resiko nyawa seseorang, artinya yang kita harapkan di sini alfanya harus sekecil mungkin. Tetapi contoh berikutnya adalah pengaruh WFH terhadap berat badan. Alfanya bisa lebih besar daripada alfa yang sebelumnya, yang ini ya, yang tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien. Mengapa? Karena tidak mempengaruhi nyawa seseorang, sehingga alfa lebih besar. Dalam hal ini tetap diharapkan pada standar ini ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Putih, yaitu alfa sama dengan 5%. Seperti itu. Next, Bu. Ya. Yang berikutnya adalah p-value. Untuk p-value, ini adalah sebelum masuk definisi p-value, pengambilan keputusan dalam statistik ini sebagian besar menggunakan p-value, di mana p-value itu sendiri adalah peluang. Next, Bu. Ya, peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti kuat untuk menolak H0. Ya. Di sini membandingkan p-value hasil uji statistik dengan nilai alfa. Jika p-value kurang dari alfa, maka hasilnya adalah tolak H0. Tetapi jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka gagal untuk menolak H0. Ya. Mengapa menggunakan p-value? Karena rata-rata di dalam software ini sudah langsung ada ya untuk penggunaan p-value, jadi ini lebih mudah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan keputusan juga akan menjadi lebih mudah jika menggunakan p-value. Berikutnya, Bu. Digambarkan kurva hasil uji hipotesis sebagai berikut. Ya. Daerah penerimaan dan penolakan H0. Daerah yang berwarna biru di sini adalah daerah penerimaan H0. Kemudian daerah yang berwarna merah adalah daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Ya, batas pemisah, ya, batas pemisah yang ada di tengah, nanti ada di sini, ya, antara daerah berwarna biru dan merah merupakan titik kritis. Ini adalah definisi dari kurvanya. Yang berikutnya, Bu. Ada dua macam uji hipotesis yang bisa dianalisis ya di sini, yaitu satu arah dan dua arah. Untuk yang satu arah terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Yang pertama kita akan bahas dulu uji hipotesis satu arah di sisi kiri. Ya, untuk uji hipotesis satu arah di sisi kiri, H0 ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan, HA atau H1 ditulis dalam bentuk kurang dari. Luas daerah terarsir adalah alfa. Ya, contohnya sebagai berikut. Alfa ya. H0 mu sama dengan mu0 kilometer. Ya, artinya H0-nya ada di sini. Ya, daerah penerimaan H0-nya. Kemudian H alternatif mu kurang dari mu0 kilometer. Artinya kalau kurang berarti ada di sisi kiri. Di sisi kiri daerah penerimaan. Berarti dia masuk di daerah penolakan H0 atau masuk di dalam HA. Yang berikutnya, Bu. Uji hipotesis satu arah yang dari sisi kanan. Kebalikan dari sisi kiri. Ya. H0 ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan, kemudian HA atau H1 ditulis dalam bentuk lebih dari. Ya, lebih dari H0. Kemudian luas daerah terarsir adalah alfa. Contohnya adalah ya, H0 mu sama dengan mu0 kilometer ada di sini, ya. Kemudian HA mu lebih dari berarti di sebelah kanan, di sisi kanan. Jadi masuk di daerah penolakan H0 di sini. Seperti itu.
Yang berikutnya adalah uji hipotesis dua arah. H0 ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan, sementara HA ditulis dalam bentuk tidak sama dengan. Ya. Jadi luas daerah terarsirnya adalah alfa. Contohnya sebagai berikut. H0 ada di tengah, berarti di sini. Itu mu sama dengan mu 0 km. HA-nya ada di sebelah kiri dan kanan, di mana mu tidak sama dengan mu 0 km. Di mana alfanya karena ada di sebelah kiri dan kanan, maka alfanya dibagi masing-masing dibagi dengan 2. Seperti ini untuk perhitungannya. Ya, berikutnya. Oh ya, untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu April. Silakan, Bu. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu berikut ada penerapan statistika inferensial pada uji hipotesis. Saya ambil salah satu artikel, yaitu Improve Critical Thinking Skill of Junior High School Student, Toxization Process Skill-Based Learning, yaitu tentang meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis keterampilan proses sains. Nah, di sini terdapat ada abstrak yang dimana tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis keterampilan proses sains terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Nah, pada artikel ini metode penelitian untuk mengukur data melalui tes keterampilan proses sains dan tes keterampilan berpikir kritis itu dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial uji T, satu arah, dan regresi linier. Dari artikel yang saya ambil, data pada peningkatan keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis dari pretest ke post-test dianalisis menggunakan uji T satu arah melalui program SPSS atau Statistical Packing for the Social Science dengan kriteria jika nilai p-value signifikan per 2 itu lebih besar dari nilai alfa, yang dimana pada penelitian ini alfa yang diambil yaitu 0,05 atau 5%. Tidak ada perbedaan hasil uji sebelum dan sesudah perlakuan, atau di sini sebagai H0 atau hipotesis 0. Lalu jika nilai p-value-nya itu kurang dari alfa, maka setelah perlakuan hasil uji nyata lebih tinggi dibandingkan sebelum perlakuan, itu sebagai H1 atau uji hipotesis alternatif. Nah, dari hasil tabel 5 itu menunjukkan hasil uji T, data pretest, post-test pada keterampilan proses sains dan berpikir kritis siswa. Nilai signifikansi pada uji T keterampilan proses sains adalah 0,00 kurang dari 0,05 dan kemampuan berpikir kritisnya itu adalah 0,00 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa setelah hasil uji perlakuan keterampilan proses sains dan kritis dan keterampilan berpikir kritis secara signifikan itu lebih tinggi dari sebelum perlakuan. Jadi di sini hasil uji menggunakan uji T satu arah melalui program SPSS itu dihasilkan bahwa uji perlakuan keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis itu secara signifikan lebih tinggi dari sebelumnya perlakuan, atau pada H0-nya itu ditolak karena ini tadi syaratnya kan jika nilai p-value itu kurang dari alfa, maka setelah perlakuan hasil uji nyata lebih tinggi dibandingkan sebelum perlakuan, sehingga H0-nya ditolak. Yang kedua itu artikel yang saya ambil sebagai contoh, yaitu analisis kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi. Pada artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemampuan daya serap mahasiswa program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang pada mata kuliah geometri transformasi.
Pada penelitian ini menggunakan pendugaan statistik atau hipotesis statistik, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan uji Z1 sampel. Jadi yang pertama tadi contoh untuk hipotesis menggunakan uji T, yang kedua ini adalah menggunakan uji Z. Nah, di mana pada artikel ini H0 yang diambil yaitu kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling rendah atau sama dengan 75% dari nilai maksimum. Sedangkan A-nya atau hipotesis alternatifnya itu kebalikannya, yaitu kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling tinggi yaitu 75% dari nilai maksimum, atau dapat dibuat pernyataan sebagai berikut. H0 itu mu lebih besar sama dengan 75 dan HA-nya itu mu lebih kecil dari 75. Pada penelitian ini menggunakan signifikan level pada 0,05 atau 5%, di mana Z tabelnya itu 1,654. Berdasarkan kaidah pengujian dari arah kiri dijelaskan bahwa jika min Z tabel itu lebih kecil sama dengan Z hitung, maka H0 ditolak, H0 diterima. Jika min Z tabel lebih besar dari Z hitung, maka H0 ditolak. Nah, berikut adalah tabel hasil perhitungan nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi dengan hasil Z hitung dengan uji Z melalui perhitungan itu diperoleh nilai min 0,72, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa min Z tabel itu kurang dari sama dengan Z hitung, maka H0 diterima. Nah, di sebelah kanan ini terdapat kurva yang dimana tadi sudah dijelaskan Bu Kartika dengan satu arah sebelah kiri, nah, di mana titik kritisnya itu sebagai Z tabel yaitu minus 1,645, di mana 5% daerah penolakan H0 dan Z hitungnya itu 90% daerah penerimaan H0, di mana Z hitungnya tadi adalah min 0,75, sehingga H0 diterima. Mungkin itu yang bisa kami berikan, kurang lebihnya saya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Apakah ada yang dipertanyakan atau silakan. Ayo langsung komentar ya dari presentasi yang menarik tadi ya. Monggo. Sebelum saya nanti ya. Ini Bu, slide-nya sambil ditayangkan pelan-pelan dari atas, mungkin teman-teman lupa atau apa ya. Dari depan ya, pelan-pelan. Silakan loh ya, wajib ada yang komentar. Oke, saya Pak Nadi. Mas Afri, langsung. Mohon maaf Pak Nadi sama kelompok 6. Untuk perbedaan uji T sama uji Z itu apa ya? Mohon izin menjawab ya Pak Syafri. Jadi untuk kelompok kami itu baru membahas di uji hipotesisnya. Nanti untuk uji Z dan uji T itu akan dijelaskan di kelompok selanjutnya karena berdasarkan RPS
kita itu dalam satu topik sehingga dibagi dua untuk penjelasannya begitu. Oke. Matur nuwun, Bu Putih. Masih menunggu ya, masih menunggu respon. Sampun, Pak. Oh, sudah. Yang lainnya, Saya mau bertanya, Pak. Devian ya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana cara merumuskan hipotesis, menentukan derajat, dan uji. Pokoknya tentang hipotesis ya. Nah, yang mau saya tanyakan, kan setahu saya pengujian hipotesis yang tadi ini dijelaskan kan untuk data kuantitatif ya, karena dulu kebetulan saya S1 juga menggunakan uji hipotesis yang seperti ini karena data saya adalah kuantitatif. Nah, pertanyaannya kalau misalkan data yang digunakan itu adalah kualitatif, apakah juga menggunakan uji hipotesis yang sama atau bagaimana? Terima kasih. Oh ya, ini tadi simulasinya belum ya? Lewat kelihatannya belum kan, masih PPT ya? Belum, ya Pak. Ya, habis ini enggak apa-apa bareng-bareng ya, coba ya Mbak Putih sama Bu Kartika ya. Sama siapa tadi satunya? Lupa saya. Sama Bu April, Pak. Oh, sama Bu April ya. Bu April. Enggak apa-apa, data-data desain atau data yang ada coba di ini. Ya. Oke, monggo direspon. Bu Rafiq tadi kenapa Bu Rafiq tadi? Nggih, Pak. Ini saya mau izin merespon. Jadi sambil menunggu untuk jawabannya Bu Devian, mungkin saya ingin memberikan respon terhadap PPT yang disajikan oleh pemateri. Terima kasih untuk penyaji yang telah menampilkan tentang uji T. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait kurva. Nah, itu nanti ini kan bab penjelasannya menganalisis tentang uji T dan uji Z. Mungkin
perlu dijelaskan tentang penentuan kurva, karena di situ kan ada HI ditolak dan daerah HI diterima. Nah, nanti apakah kalau penggunaan SPSS itu langsung muncul kurva atau bagaimana untuk menentukan daerahnya? Yaitu mawon tanggapan saya. Oke, terima kasih. Oke. Masih menunggu ya? Oke lah. Ya, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Devian dulu ya, Pak Nadi, yang berkaitan dengan data kualitatif tadi. Ya, kalau yang dari PPT kami tadi sempat kami sajikan dan contoh ini ya, yang ini. Contoh dari yang di significant level ini adalah yang pertama tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien, dan yang kedua adalah pengaruh WFH terhadap berat badan. Jadi untuk yang kedua ini termasuk dalam uji kualitatif, dalam artian kita bisa menggunakan uji hipotesis ini, data kualitatif ini dalam uji hipotesis. Begitu Pak. Sementara itu yang bisa kami jelaskan. Oke. Gak kata wajahmu. Terus respon untuk yang lainnya? Suwere gak VC isu. Ada apa Mas Izur ini? Maaf Pak. Di mod dulu mungkin Mas Izur. Pak, nanti saya mau menanggapi dari Bu Kartika tadi. Ya, silakan langsung aja, enggak masalah ya. Gini Pak, sebenarnya saya itu
bingung untuk ini sih, apa namanya, caranya menentukan hipotesis. Karena berdasarkan yang kemarin Bapak kirimkan, yang di handout itu kan ada untuk hipotesis deskriptif itu langsung ke contoh hipotesisnya sendiri. Jadi kalau untuk menentukan ngambil hipotesisnya itu saya masih kurang paham gitu Pak untuk yang data deskriptif atau kualitatif. Mbak Devian gimana? Itu Pak untuk yang cara mengambil hipotesis sendiri, caranya untuk mengambil hipotesis dari data kualitatif itu Pak, yang saya bingung kemarin baca di handout-nya yang pernah Bapak kirimkan. PDF itu lah. Ya. Oh iya, enggak masalah, meskipun data kualitatif enggak masalah ya, itu kan hanya jenis data. Mengenai hipotesisnya enggak masalah, ya sama. Kemudian, jadi hipotesis itu kalau terserah, misalnya kalau terkait uji Z atau uji T, tergantung dua pihak atau satu pihak. Ya kalau dua pihak kan berarti tidak sama dengan itu atau tidak ada atau ada perbedaan kan itu ya. Kalau yang satu pihak berarti lebih dari atau kurang dari yang gitu. Nah, kalau yang kualitatif, karena terkait hari ini kan Z sama ini ya, T. Kalau kualitatif berarti ya ini tidak ada perbedaan apa gitu yang variabel kualitatif kan gitu. Maksudnya yang itu atau yang bagaimana Mbak Devian? Iya Pak, yang cara ini apa namanya menentukan hipotesisnya itu kalau datanya kualitatif gitu Pak. Ya. Ya, sebenarnya enggak masalah untuk hipotesis ya. Yang ini kan datanya, jenis datanya beda, baru nanti analisisnya beda kan gitu aja. Parametrik atau non parametrik kan begitu ya. Jadi kalau kualitatif, nominal, ordinal itu kan non parametrik. Kalau interval rasio bisa parametrik tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Apa sudah direspon semua ya yang tadi? Sudah Bu Kartika ya? Iya, sementara baru satu ya. Oh, oke. Ya, Misalnya, oke. Kalau ada ya silakan. Kalau ini saya minta didemokan ke teman-temannya ya. Mungkin ini bertiga itu seperti apa sehingga nanti seperti presentasi sebelumnya itu sehingga nanti kalau diterapkan dengan data ini loh contohnya seperti apa. Coba ya. Masih ada waktu. Ini untuk contoh perhitungan yang kami presentasikan ya Pak. Misalnya kayak p-value gitu ya Pak ya, cara penghitungan p-value seperti itu ya. Atau bagaimana ya Pak Nadi? Yang diminta. Aplikasi Bu, apapun lah. Oh ya. Ini sebetulnya saya ada Pak untuk contoh bagaimana cara menghitung p-value. Cuman ini tadi saya coba di Excel saya kok ternyata ada formula yang pakai TDIS. Terus kemudian dalam kurung dan selanjutnya itu kok nggak kompatibel ternyata ini mungkin aja nanti barangkali teman-teman bisa saling koreksi. Oh baik Pak, baik.
Baik, karena kelompok kami ini kebagiannya adalah tentang hipotesis, kemudian significant level, dan p-value, maka saya akan coba menampilkan untuk cara perhitungan p-value. Ya, berikut adalah data nilai siswa sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Ya, nilai siswa terdapat 5 siswa yang kita ambil nilainya ya, yaitu di nilai pretestnya di sini adalah 6, 5, 6, 6, 4. Kemudian setelah diberikan perlakuan selama 10 kali, ya, data hasil post-testnya nilainya adalah sebagai berikut. Ya, 8, 9, 7, 8, 10. Kemudian kita ingin menguji apakah ada perubahan signifikan, ya, perubahan signifikan dari hasil pretest dan post-test ini. Ya, kita bisa menghitung p-value-nya. Sebetulnya di sini saya ingin menunjukkan perhitungannya secara manual, cuman ini itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ternyata aplikasi saya nggak kompatibel ya Pak, tidak kompatibel dengan formulanya, tapi ini coba saya sajikan saja ya. Yang pertama di sini diketahui T hitungnya adalah 3,354. Ini juga bisa dicari secara manual. Kemudian di sini DB ini adalah derajat bebas. Derajat bebas itu adalah dari jumlah data kita, kemudian dikurangi 1, ya, karena jumlah data kita adalah 5, sehingga derajat bebasnya adalah 4. Ya. Significant levelnya yang diambil adalah 0,05. Ya, kemudian T-tabelnya adalah 2,776. Kalau T-tabel ini nanti Bapak Ibu bisa mencari dari ini ya, di googling aja, karena nanti akan muncul ya. Jika alfa 0,05, kemudian T-tabelnya berapa, itu sudah sangat banyak ya datanya. Ya, kemudian untuk p-value-nya sendiri itu bisa kita hitung sebetulnya dengan menggunakan formula T-dis. Nah, ini di sini sebetulnya sudah ada. Ini ya, T-dis sebentar, 2T, yang ini yang kedua ya. Ini. Kenapa kok kita ambil yang kedua, yang 2T ini, karena kita ingin menunjukkan hipotesis 2 arah, ya, kiri dan kanan. Ya, seharusnya bisa menggunakan yang ini tapi saya coba ini, saya klik ini nggak bisa. Itu. Jadi harusnya mau ya, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu mencoba ya, T-dis 2T dalam kurung T hitung, ya, T hitung. Saya masukkan saja secara manual. T-dis 2T, sorry. 2T dalam kurung 3,354. Kemudian titik koma ini dB-nya ya, derajat bebasnya 4 sini ya. Oh, ternyata mau ya. Sehingga kita dapatkan nilai p-value-nya adalah 0,028463, kemudian kita decrease desimalnya ya supaya perhitungannya lebih mudah ya. Dan kemudian dari nilai p-value 0,028 ini kita bandingkan dengan alfanya. Ternyata p-value-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan secara signifikan antara nilai post-test dibandingkan dengan pretest, seperti itu. Jadi pada prinsipnya membandingkan p-value ini dibandingkan dengan alfa, apakah lebih kecil dari alfa ataukah lebih besar dari alfa. Demikian Pak Nadi, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Kartika. Artinya alfa 5% memenuhi ya hipotesis tadi. Betul sekali. Alfa 0,01 juga ini ya 1%. Ya. Jadi coba Bu ditampilkan lagi supaya temannya tahu gitu ya. Tadi kan p-value-nya 0,02 gitu ya. Ya, artinya untuk 5% itu signifikan, tapi untuk 1% tidak signifikan. Nah, itu loh maksud saya. Seandainya p-value-nya ketemu 0,000, maka akan signifikan untuk semua nilai alfa. Oke, ini penting. Jadi untuk education itu setidaknya 5% ya.
Ya, terima kasih Bu Kartika. Oke, balik lagi ke teman-teman. Barangkali ada hal yang terkait topik kali ini yang perlu didiskusikan. Kesempatan ini ya. Izin bertanya Pak Nadi. Ya, silakan. Untuk penentuan alfa 1%, 5% itu bergantung atau kita bebas untuk memilihnya, Pak? Coba ke penyaji dulu sebelum saya komentari. Mohon penjelasannya para penyaji. Ya, terima kasih Bu Rofi untuk pertanyaannya. Ya, kalau untuk nilai alfa itu sendiri ya, pada prinsipnya semakin kecil alfa, maka data itu akan semakin baik atau reliable ya, jadi dapat dipercaya. Oleh karena itu kita usahakan memang kita ambil alfa yang sekecil mungkin itu. Tetapi kembali lagi seperti saya presentasikan tadi ya, jadi kita juga melihat resikonya. Ya, jadi kalau semakin beresiko penelitian, jadi alfa sebaiknya semakin kecil. Ya, katakanlah misalnya ini tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien. Ya, jangan sampai kemudian kalau misalnya kita beri mungkin alfa 0,05% itu cukup beresiko menurut saya gitu. Jadi kita usahakan alfanya ditekan lagi gitu. Jangan sampai karena ini kan berkaitan dengan nyawa seseorang seperti itu. Tetapi jika kita bandingkan dengan contoh yang kedua di mana pengaruh WFH terhadap berat badan itu resikonya kecil, nah alfanya boleh kita tingkatkan gitu. Jadi alfa juga bergantung terhadap resiko penelitian. Katakanlah kita bicara masalah uji terhadap obat misalnya ya, kita kalau misalnya kita mungkin ini ya membuat sebuah obat gitu ya. Nah, obat ini kan kita ujikan juga kepada manusia gitu. Kita juga melihat bahwa resiko trial obat ini karena ke manusia berarti alfanya kita juga tidak mungkin berikan alfa 0,05%, 0,05. Ya, jadi kita tekan lagi alfanya karena kita ujikan kepada manusia yang karena berkaitan lagi dengan nyawa seperti itu. Demikian Bu Rofi, saya kembalikan ke Pak Nadi lagi. Terima kasih. Saya coba menambahkan, kalau biasanya di penelitian pendidikan itu biasanya itu menggunakan alfa 5% yang dari Pak Nadi tadi. Gitu. Bisa diterima. Terima kasih penjelasannya Bu Kartika, Bu April, alhamdulillah sudah tercerahkan. Izin menanggapi boleh? Monggo Pak Izur. Silakan Pak. Berarti kalau seumpama resiko dari penelitiannya tidak besar, itu boleh memakai alfa yang lebih besar juga ya? Betul sekali Pak. Jadi kita lihat dulu resiko penelitiannya seperti apa. Jadi tetapi pada umumnya adalah alfa yang digunakan di dunia pendidikan adalah 5% atau 0,05. Ini hanya pada umumnya saja di dunia pendidikan. Namun bisa disesuaikan kembali ya untuk yang lain seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, betul ya. Jadi penjelasan Bu Kartika tadi 5% itu idealnya gitu ya. Untuk khusus korelasi itu otomatis tampil 5% maupun 1%. Jadi tentunya semakin kecil kan semakin baik. Tapi memang standarnya itu 5% termasuk di paper itu ya sudah 5% education ya. Kalau di kedokteran ya kalau bisa 1% bahkan 0% gitu ya. Nah, soalnya terkait dengan nyawa gitu ya, kehidupan. Tapi kalau terkait dengan pendidikan ya 5% itu hal yang wajar. Oke ya, tadi sudah bagus. Barangkali ini saya beri kesempatan satu lagi mungkin kalau masih ada yang perlu klarifikasi. Enggak ada. Ini saya ingin
dipertegas lagi soal alfa versus beta oleh kelompok ini. Supaya semua anggota kelas itu paham ya, sebenarnya apa sih bedanya alfa sama beta. Meskipun kapan hari sempat kita singgung ya. Saya coba menjawab ya Pak Nadi. Ya. Untuk alfa itu adalah kesalahan tipe 1 yang biasanya itu dilambangkan dengan alfa, atau biasa disebut dengan tingkat signifikan. Untuk beta itu adalah kesalahan tipe 2 atau yang biasa disebut kekuatan atau daya uji hipotesis. Pada kesalahan 1 dan kesalahan 2 itu memiliki definisi. Kalau kesalahan tipe 1 atau alfa adalah kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0, padahal seharusnya hipotesis 0 tersebut benar. Kalau kesalahan tipe 2 adalah kesalahan yang terjadi ketika peneliti menerima hipotesis 0, padahal seharusnya hipotesis 0 tersebut tidak benar. Ulangi lagi pernyataan terakhir tadi. Kalau yang tipe 2 itu peneliti itu biasanya menerima H0, akan tetapi seharusnya hipotesis 0 tersebut tidak benar. Oke, coba kasih contoh sebuah hipotesis H0 untuk pendidikan apa hipotesisnya? Bebas apapun. Supaya tabel ini jelas dimengerti oleh semua gitu ya. H0-nya apa H0-nya? Buat H0. Ini contohnya yaitu penelitian tentang penggunaan metode baru. H0-nya itu metode baru tidak meningkatkan kemampuan siswa, sedangkan untuk Oke, H0-nya metode X tidak meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ya. Metode X tidak meningkatkan berpikir kritis. Nah, sekarang lanjutkan dengan ini apa yang alfa sama beta. Kalau tipe 1 pada kesalahan tipe 1 tipe 1 itu kan peneliti menolak hipotesis 0. Hipotesis 0-nya tadi kan metode baru tidak metode X itu tidak meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi kalau kesalahan 1 metode X meningkatkan kemampuan siswa, akan tetapi padahal seharusnya hipotesis 0 itu kan tidak meningkatkan kemampuan siswa. Sebenarnya H0 itu benar, tapi kita tolak kan gitu kan, itu alfa. Nah, sekarang kalau kondisi beta. Kalau kondisi kalau kondisi beta itu H0-nya itu diterima, tapi sebenarnya itu H0-nya itu ditolak. Kebalikan. Yang teman-temannya jelas enggak ya? Enggak, Pak. Nah, makanya harus ini. Itu tadi kan contohnya begini, pernyataannya ya, saya ulangi pernyataannya. Metode X tidak meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Sambil diketik gitu loh ya. Nah, misalnya ini. Metode X tidak meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, oke lah. Kapan alfa yang dimaksud alfa atau taraf kesalahan 1 atau taraf kesalahan 2 beta tadi. Nah, gitu loh, itu harus jelas. Tidak meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ini H0 kita ya, tulis saya depan nih H0. Berarti HA-nya metode X meningkatkan keterampilan berpikir kritis, ya itu HA kan, itu alternatif ya.
Ini salah satu contoh loh ya, kalimat-kalimat hipotesis model-model sesuai dengan uji. Ini secara umum ya. Sekarang tadi tulis alfa itu bila apa? Tolak H0 padahal H0 benar atau gimana tadi? Nah, itu kriterianya. Terus beta tadi apa? Nah, oke, sekarang tinggal menjelaskannya. Gini. Peluang untuk tipe 1, peluang kesalahan terjadinya pada tipe 1 pada atau alfa itu saat H0 ditolak atau saat metode X meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Metode X dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Kalau sedangkan beta atau tipe 2, peluang terjadinya kesalahannya itu pada saat penelitian itu menerima H0 atau pada saat metode X tidak meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Gini aja, supaya jelas ya. Iya, Pak. Anda akan meriset gitu ya, melakukan riset, mengumpulkan data, membuat hipotesis H0 dan H. Oke, seperti itu ya. Lah, mengapa harus ada alfa atau taraf kesalahan? Taraf kesalahan 1. Begini, data penelitian Anda menunjukkan Anda harus menolak H0. Data penelitian Anda mewajibkan Anda menolak H0. Kan kita kan berbasis data ya. Tapi faktanya sebenarnya H0 itu benar. Orang lain itu mengatakan bahwa H0 itu benar. Peneliti di dunia mengatakan H0 benar. Tapi riset Anda mengatakan H0 salah. Atau H0 ditolak gitu ya. Itu namanya alfa. Jadi peluang atau probability untuk salah bagi peneliti itu alfa. Kondisi itu. Bisa diterima ya. Saya ulangi lagi. Anda sudah membuat hipotesis itu H0, HA. Masyarakat dunia mengatakan H0 itu benar, tapi riset Anda mengatakan, datanya mengatakan ya H0 itu salah, harus ditolak itu. Maka tingkat kesalahan Anda yang 5% itu masih dimaklumi dibandingkan orang di seluruh dunia. Namun untuk tipe beta, masyarakat itu mengatakan bahwa H0 itu salah, yang benar HA. Tetapi hasil riset Anda mengatakan bahwa H0 itu benar atau diterima. Bisa diterima ya, itu namanya tipe salah beta. Atau begini gampangannya, quick count. Lembaga 1 mengatakan bahwa pemenang presiden adalah nomor 1. Tapi semua lembaga di dunia mengatakan bahwa pemenangnya nomor 2. Misalnya seperti itu. Maka tipe kesalahannya itu tipe alfa.
Oh ya Rama. Gitu. Tapi kalau sebaliknya bebas gitu ya. Jadi klaim-klaim seperti itu dalam statistik harus disampaikan. Jadi tidak mungkin benar mutlak 100%. Bisa diterima ya untuk semuanya ya. Makanya nanti kalau riset jangan kaget. Loh, peneliti dunia mengatakan H0 benar. Nah, kok saya itu H0-nya salah? Ya percaya diri aja karena berbasis data. Bisa jadi itu menjadi teori baru atau temuan baru. Jadi begitu. Jadi tidak selamanya tidak selaras dengan peneliti dimanapun itu salah, belum tentu. Ya, begitu ya. Mohon izin bertanya Pak Nadi. Artinya di sini alfa ini termasuk kesalahan minor, sementara beta kesalahan dominan gitu ya Pak ya, mayor ya termasuk. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau dalam riset itu cukup alfa yang sering dibahas. Tapi beberapa statistik lanjut kan ada nanti beta itu ditanyakan, kali misalnya untuk kovarian ataupun non parametrik itu dipakai. Ya, tapi sementara kalau yang distribusinya normal, homogen itu kan cukup alfa. Ya betul. Kata lainnya seperti yang disampaikan Bu Kartika. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini pernah ya ada penelitian begini ya. Hasil riset mengatakan, ini riset dunia ya. Anak perempuan itu lebih baik dibandingkan laki-laki untuk mata pelajaran sains. Itu di dunia. Ya. Tetapi ada yang bantah. Di Amerika atau di Eropa Barat itu justru laki-laki. Karena apa? Kelas fisika, kelas sains itu yang banyak yang masuk itu laki-laki, perempuan itu jarang. Nah, seperti itu. Itu makanya nanti melahirkan beberapa kesalahan ini tadi. Kalau Indonesia bagaimana, Pak? Ya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Pasti perempuan lebih baik daripada laki-laki. Ya kan begitu ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa mengklaim hanya khusus Indonesia. Termasuk minat terhadap STEM. Di luar negeri itu laki-laki STEM itu. Kalau Indonesia nggak bisa kita katakan pasti laki-laki karena jumlah laki-lakinya sedikit. Calon guru laki-laki untuk fisika itu lebih sedikit daripada perempuan. Calon guru sains ya di Indonesia di LPTK negeri 12 itu seperti itu 12 LPTK. Ya, jadi seperti itu. Bisa diterima ya. Nah, jadi kita jangan menganggap Indonesia saja, tapi kita mikir dimanapun. Makanya itu melahirkan alfa itu. Ya. Oke, siapapun yang nggak jelas boleh klarifikasi supaya nanti waktu ini ya UTS bisa, kemudian waktu ujian tesis ya bisa. Kan minggu depan kurang sekali lagi ya. Jadi minggu depan itu waktunya UTS, tapi kita pakai presentasi lah. UTS-nya bagaimana Pak? UTS-nya ya dikerjakan malam-malam gitu ya. Nah nanti berdurasi waktu agak lama gitu ya Bapak Ibu. Karena angkatan Bapak Ibu kemarin kan mulai kuliahnya mundur 1 minggu dibandingkan yang kelas angkatan lama ya. Jadi kita nggak mengganggu, jadi supaya 2 minggu lagi itu ketemu Prof. Herman ya. Nanti tinggal ya boleh tanya ke saya Jabri atau ke grup itu. Ada lagi enggak yang bertanya? Kalau tidak ada ya cukup Bu. Pertanyaan saya sudah tadi terklarifikasi. Kelompok Ibu sudah paham terkait ini ya. Enggak masalah ya. Nanti ada waktu sisa ya bisa dimanfaatkan untuk belajar mandiri. Oke, monggo diakhiri grupnya Bu Kartika. Ya presentasi yang bagus hari ini. Ya, terima kasih. Monggo Bu Putih, silakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidakpahaman kami dalam menjelaskan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup statistika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Terima kasih. Saya tunggu PPT-nya di folder di drive itu sama rekamannya ya. Nanti untuk ini bahan penilaian saya di kemudian hari ya. Ini Bapak Ibu ada waktu 15 menit. Monggo dimanfaatkan untuk belajar mandiri ya. Yang jelas presentasi terakhir minggu depan harus ya terbaik mestinya ya. Gongnya ya lebih baik kan gitu ya. Tinggal 3 orang ya.
Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, oke, kemudian setelah itu baru saya umumkan UTS-nya. Jadi UTS-nya kerjakan malam-malam aja ya. Studi kasus tentunya ya. Oke, untuk pagi ini saya rasa cukup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Silakan Bu Lisa. Dimatikan.